ya, Iya, Laushe. iya betul. Mandarinnya Laushe. Oke. Laoshi. Tasya Laushe. Tasya Laushe, boleh dong perkenalan singkat ya, baik nama, pendidikan atau karir deh, karir sampai saat ini. Boleh dong Oke. sharing? Oke, thank you Miss Via. Halo semuanya, nama saya Tasya Kaselina Beritian. Biasa dipanggilnya Laushe Tasya kalau di sekolah. Saya umur 21 tahun, asli Tangerang, dan saya pernah sekolah di Tarumanegara Sinya College. Saya mendalami Mandarin di sekolah itu dan saya lanjut ke Fujian Shifan Daxue atau biasa dikenal sebagai Fujian Normal University di China. Kayak gitu. Dan saya baru lulus tahun kemarin. Jadi saya juga baru kerja tahun kemarin lulus. Abis itu nganggur lah 1 bulan. Abis itu langsung lanjut kerja kayak gitu Miss ya. Wow, nganggur 1 bulan doang ya. Jadi selesai wisuda 1 bulan nganggur langsung kerja. Berarti Iya. Stella Maris Gading Serpong ini merupakan karir pertama Iya ya, betul, Laushe ya. karir pertama saya. Oke. Selama menjadi guru Mandarin atau pekerjaan apapun ya, pasti ada suka dukanya dong. Boleh dong sharing sedikit suka duka menjadi seorang guru Mandarin di level primary pada khususnya ya. Boleh, boleh. Kalau bagian sukanya sebenarnya lebih banyak dibandingkan dukanya. Karena setiap hari kan kita ketemu sama anak-anak. Berbagi kebahagiaan lah dari anak-anak kan biasanya happy, ceria gitu kan, main-main gitu. Jadi kita juga kebawa rasa happy-nya dari anak-anak kayak gitu. Terus kalau misalnya dukanya salah satunya itu kita tahu lah kalau ngajar tuh gampang sebenarnya kan. Cuman ternyata persiapannya susah banget. Oh, prepare-nya Panjang, ya. iya benar. Prepare-nya tuh ternyata butuh waktu yang panjang gitu dan sulit. Apalagi saya sendiri kan ngajarnya level yang kecil gitu, level Primary kecil. ya. Iya, masih primary grade 2 lah gitu, masih kecil. Jadinya butuh materi persiapan yang banyak kayak gitu. Mungkin dari PPT atau dari mini games. Kadang saya juga suka main games karena kalau misalnya anak kecil nggak ada apa ya, mau nonton dari buku gitu kan nggak bisa ya. Iya, jadi persiapannya tuh mesti banyak. Nggak bisa 1 minggu, tapi ya 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya harus persiapan. Capek banget. Kayak gitu. Project-projectnya banyak juga ya, Iya. Laushe ya. Tapi nggak gimana ya, nggak terlalu gimana-gimana karena kan dibantu sama anak-anak yang ceria pas lagi mainnya, pas belajarnya kayak gitu. Oh iya. Jadi rasa capeknya juga hilang, Hilang terbayar lah ya. ya, iya pas lagi ngajarnya udah hilang gitu. Iya, iya. Bahasa Mandarin ini termasuk bahasa asing ya, Laushe, karena bahasa ibu kita pastinya bahasa Indonesia. Pastinya ada kesulitan dong dalam mengajari bahasa asing tentunya ya. Boleh sharing lagi dong, kesulitan apa yang Tasya Laushe hadapi gitu dalam mengajarkan bahasa asing, khususnya untuk level primary gitu. Mm, mm, mm. Sebenarnya fokus sulitnya ya pasti di bahasa itu sendiri. Benar tadi karena kita ngajar di Stella Maris Gading Serpong ini kan basic bahasanya itu bahasa Inggris ya. Biasanya pakai bahasa Inggris perantaranya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong full bahasa Mandarin, kadang anak-anak tuh kayak masih nggak ngerti gitu. Misalnya saya kasih kerjaan tugas gitu atau apa, terus saya bilang, "Ni men suo hao le ma?" gitu. Kalian udah selesai belum gitu maksudnya. Tapi mereka kayak yang gitu. Jadi Ini saya apa harus sih mau gitu nggak mau, ya? iya kayak apa sih gitu. Jadi saya mau nggak mau tuh ya translate lagi, "Are you ready done?" kayak gitu. Terus baru mereka kayak, "Oh yes, Tasha," gitu. Terus tapi kadang saya juga suka nyautin, "Oh haula," gitu. Jadi harus sedikit-sedikit, nggak bisa yang langsung kayak wah satu sentence gini, ngajarin kayak gini, ngomongnya kayak gini, nggak bisa. Jadi saya itu ngajarin mereka dari ya mereka belajar aja. Misalnya mereka kan yang sekarang nih lagi belajarnya food kayak makanan kayak apa roti terus hamburger gitu-gitu. Jadi setiap mereka bawa snack atau lunch, saya kadang tanya, "Who's bring han pao pao?" gitu. Han pao pao tuh hamburger. "Who's bring han pao pao?" gitu. Terus pada mi gitu. Terus kadang juga ada siapa yang bawa mian pao gitu. Mian pao tuh roti. Jadi mereka kayak, "Oh, mie." Terus ada yang nyautin juga, "Lausnya I'm bring sanmingche," gitu. Sanmingche tuh sandwich. Nah, jadi sedikit-sedikit dari situ kan jadi anak-anak juga bisa belajar kayak gitu. Satu kata per hari Iya, cukup lah ya. iya benar-benar kayak gitu. Maksudnya bahasa sehari-hari cukuplah untuk membantu mereka juga ya. Berarti ada sekitar 2 kali translate lah ya, Lausha, Betul. dari Indonesian ke English, English Iya, ke ke Mandarin. Mandarin, iya. Oke. Untuk Iya. saya cukup sulit ya.
Oke, oh iya, saya mau sampaikan kembali bagi yang ingin bertanya nantinya seputaran topik kita hari ini, langsung saja ketik pertanyaannya di chat room dengan format nama slash nomor telepon slash domisili kamu dan juga pertanyaan kamu. Dan jangan lupa, 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapat giveaway berupa special voucher. Oke, jika membahas Imlek nih ya, seperti berada dalam suatu perayaan yang sangat meriah lah ya, di mana banyak sekali hiasan dengan warna khasnya. Di lain itu juga, banyak yang membahas peruntungan Shio juga loh, Shio tahun ini yaitu naga kayu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, kita bahas dulu nih fakta unik terkait Imlek. Nah, ngomongin soal topik kita hari ini, pertama kita harus tahu dulu dong Imlek itu apa sih sebenarnya gitu ya. Benar-benar. Losya, kita mau tahu dong Imlek itu sebenarnya apa ya, dan mengapa perayaan Imlek di masa sekarang tuh sangat meriah gitu. Oke, kalau dari Imleknya sendiri sebenarnya di China kita kenalnya itu tahun barunya sebenarnya gitu. Jadi Imlek kalau dibandingkan sama tahun baru nasional itu kurang meriah kalau di tahun baru nasional ini. Jadi saya pernah pas lagi itu apa ya, winter camp. Winter camp tuh kayak apa, nginep selama 2 minggu gitu, 2 minggu sampai 3 minggu lah di China. Jadi melewati perbatasan antara 2018 dan 19 tahun baru nasional. Tapi ternyata sepi banget. Biasa kita di sini kan petasan gitu kan, kayak banyak kembang api gitu, meriah lah. Tapi kalau di sana tuh ternyata sepi. Sepi ya. Sepi banget. Lebih rame itu yang di Imlek. Ya, jadi setiap Imlek itu mereka meriah banget. Semua perhiasannya udah digantung-gantung, udah ditempel-tempel merah semua segala macam gitu. Dan Imlek ini tuh kalau di China artinya dibilangnya itu Chunjie. Chunjie itu artinya musim semi. Musim semi. Jadi awal musim semi gitu. Kalau misalnya di China itu tanggal 1-nya ini itu pas Imlek. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tahun baru China itu dihitungnya berdasarkan kalender bulan, bukan kalender matahari. Kalau misalnya kalender umum kan kalender matahari kan ya. Kita biasanya ngitungnya ya makanya jatuhnya setiap di tanggal yang berbeda-beda. Yang ke tahun kemarin kalau nggak salah kan tanggal 23. Kalau yang tahun ini kan tanggal 9, 10 ya, 10 ya. Tapi pas lagi dilihat tanggal Cina itu tanggal 1. Gitu. Jadi bener tahun baru dong, tanggal 1, hari baru gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa meriah tahun ini kan tahun naga ya. Nah mungkin masih ada hubungannya sama tahun itu sendiri, tahun naga. Kenapa meriah banget? Naga itu kan suatu makhluk yang disakralkan sama orang-orang China ya. Jadi naga itu artinya membawa keberuntungan, keberanian, apa ya, wisdom, apa namanya? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan, melambangkan sesuatu yang seperti itu. Dan orang-orang Cina ini percaya kalau misalnya ada naga itu ya membawa kebahagiaan, keberuntungan kayak gitu. Oke, berarti di kita itu tanggal 10 Februari, di China-nya itu termasuk tanggal 1, Betul, masih tanggal di awal 1. gitu ya. Iya gitu. Wow. Oke. Dan biasanya Imlek itu identik dengan warna merah ya loh, Sya. Warna merah itu ada artinya nggak sih? Kalau warna merahnya sendiri menurut saya itu masih berhubungan sama mitos di malam Imlek. Jadi pas mitosnya itu isinya ada satu makhluk namanya Nian. Nian ini tuh makhluk yang suka makan manusia. Jadi kalau misalnya setiap mau menjelang Imlek nih, Nian ini tuh datang makanin manusia. Kan makin lama orang juga takut gitu kan sama Nian ini. Serem soalnya. Serem soalnya kan gimana makan manusia kan. Iya, kita juga takut lah, ngeri gitu. Nah, akhirnya ada satu kakek-kakek datang ke satu desa gitu untuk ngusir si Nian. Tapi sebenarnya kakek-kakek ini bukan manusia biasa. Ternyata dia itu dewa. Dewa, dewa menjelma jadi manusia. Iya betul, menjelma jadi manusia. Nah, akhirnya si dewa ini tuh berhasil mengusir si Nian dengan cara nempelin merah-merah gitu. Jadi si Nian ini tuh ya keburukan lah, roh jahat gitu. Dan merah-merah ini tuh yang buat dia tuh takut, silo matanya sakit gitu. Sama petasan juga.
kayak gitu. Oke, Bukan seperti bikin tahu, penangkalnya lah iya ya gitu ya. penangkalnya betul, Oke. bikin penangkalnya. Dan makanya sampai sekarang juga orang Cina suka banget sama warna merah. Kenapa? Kalau misalnya dilihat dari segi umumnya, merah tuh kan bisa match sama semua warna ya. Iya, benar-benar benar. Jadi orang Cina tuh suka banget sama warna ini karena membawa keberuntungan dan menyangkal, tadi Miss Via bilang menyangkal hal buruk kayak gitu. Oke. Oke, dan ada juga tradisi-tradisi ya pastinya di Imlek ya, Lausya. Yep. Biasanya ada angpau, bagi-bagi angpau gitu, atau makanannya, baju-baju baru gitu, dan barongsai bahkan. Apa tradisinya hanya ini aja atau ada yang lain lagi sih, Lausya? Sebenarnya ada banyak, tapi ini tradisi yang biasa saya dan keluarga lakukan, biasanya yang bakal saya sharing ini. Jadi yang pertama itu benar tadi, bagi angpau. Kalau bagi angpau itu biasanya harus dilakukan sama orang yang sudah menikah. Heeh. Oh, Jadi orang yang belum menikah kalau bisa jangan kasih angpau dulu. kenapa Tapi tuh? karena gini, sebenarnya ini ada hubungannya sama kebahagiaan. Karena orang yang sudah menikah itu melambangkan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya orang yang sudah menikah kasih ke orang yang belum menikah itu sama-sama kayak bagi kebahagiaan gitu. Nah, kalau misalnya orang yang ngebagi kebahagiaan, dia juga bisa dapat keberuntungan yang berkali-kali lipat. Kita juga kenalnya gitu dong. Kalau Iya, misalnya di benar-benar agama benar. kan gitu ya, kalau berbagi pasti berkahnya Berkatnya berlimpah berlimpah ya, lagi kayak ya. gitu, sama lah intinya gitu. Terus kalau di Cina ini kita kenal angpau itu namanya ya shui qian. Ya shui qian ini mm, intinya itu uang yang bisa menekan, bukan uang sih, maksudnya sesuatu yang bisa menekan keburukan. Mm-mm. Kayak ini ya, saya juga pernah baca mitos tentang ya shui qian ini. Ternyata orang-orang tua itu ngasih uang ya shui qian ini ke anak-anak pas lagi malam Imlek, terus ditempelin di bawah kaki kasur. Itu ternyata ada mitosnya. Jadi ditempelin itu kenapa? Karena katanya kalau misalnya nanti ada roh jahat yang datang nih, kalau ada roh jahat yang datang tuh bisa pakai Yashue Chen itu buat nyogok kejahatannya Oh, gitu. gitu. Roh jahatnya itu biar roh jahatnya tuh pergi gitu. Heeh, kayak gitu. Iya sih, logika juga sih. Iya, ada mitos kayak gitu juga. Terus yang kedua itu ada hiasan warna merah yang tadi sudah kita bahas, merah-merah itu biar menyangkal hal-hal buruk, terus mendatangkan hal-hal baik, hal-hal positif kayak gitu. Terus yang ketiga nih yang paling penting banget, yaitu sembahyang leluhur. Sembahyang leluhur itu biasa kita lakukan 1 hari sebelum Imlek biasanya. Ada yang 2 hari, tapi ada yang umumnya sih 1 hari. Berarti nanti di tanggal 9 ya Ya, di kita. tanggal 9 itu wajib banget keluarga semua datang. Mau keluarga dari mama atau keluarga dari papa, itu semuanya datang biasanya ke meja abu. Biasanya kita sebutnya meja abu, meja Meja abu. altar leluhur, Oh kayak ya. gitu, meja abu. Jadi di meja altar leluhurnya ini nanti banyak makanan persembahan untuk para leluhur. Sebenarnya bukan untuk dimakan oleh para leluhur, tapi itu ada maknanya sendiri, kayak gitu. Jadi eh, sembahyang leluhur ini termasuk bakti juga dari kita nih yang masih ada di dunia ini kepada para leluhur kita. Oh, Ya, leluhur kan bukan seseorang yang diluhur-luhurkan gitu kan, tapi masih termasuk keluarga kita sendiri, yes, benar-benar kakek benar. nenek yang udah nggak ada, atau mungkin apa namanya, kalau kita bilangnya empe, empe tuh paman mungkin gitu ya. Empe, encim gitu, paman atau anti gitu, atau bibi yang udah nggak ada itu nanti bisa ditaruh di fotonya di meja abu itu, terus habis itu di apa taruhin persembahyangannya gitu yang Oh, disatuin aja ya berarti. Contoh ada kalau dua misalnya gitu. emang abunya ada satu, ya satu meja itu satu peralatan gitu. Oh, Kayak buah-buahan atau daging kayak gitu. Biasanya sih satu-satu. Kalau misalnya di rumah saya sendiri tuh ada engkong sama emak, kakek sama nenek kayak gitu. Nah, biasanya itu tradisinya tuh ada lipat kertas juga. Lipat kertas kalau dulu orang bilang tuh kalau lipat kertas ini sama dengan lipat duit. Jadi kalau duitnya ini dibakar nanti bisa nyampe ke sana katanya gitu. oh, Tapi ternyata enggak, ini tuh cuman simbol aja. simbol aja ya. Simbol aja gitu. Terus ternyata barang-barang yang ada di altar itu tuh punya arti sendiri. Bukan berarti leluhurnya harus makan itu, enggak gitu. Jadi ada artinya sendiri, misalnya kayak tadi dagingnya ada daging babi, ada daging ikan kan, ada daging ayam juga. Kalau daging babi itu melambangkannya kayak kemakmuran.
bisa dilihat dari perutnya Oh yang iya. besar ya. Itu lambang dari kemakmuran gitu. Terus ada juga ikan bandeng. Kalau ikan bandeng kan kita kalau makanin males ya, banyak Iya, durinya banyak gitu. durinya. Biasanya kalau misalnya ada sembayangan yang masih ngikutin tradisi banget nih, biasanya mamahnya tuh masaknya sebakul gede. Iya, bener bener Dan bener. itu tuh makannya males banget. Mesti dicuilin satu-satu tuh. Saya paling males kalau makan bandeng sebenarnya. Maaf ya. Kalau mama ada nonton. Sebenarnya bukan bukan karena gimana tapi males. Tapi ternyata dari duri ini kita bisa nginget keuntungan Ada dari, maknanya iya, lagi ada ya? ada makna keuntungannya dari Oh, ikan bandeng ini kayak gitu. Ya, terus abis itu ada ayam. Ayam itu kalau misalnya bangunnya itu kan pagi. Kalau kerja gitu nyari makan itu kan pagi kan. Nah, itu melambangkan rajin gitu. Kayak gitu misalnya contohnya. oke. Mm-mm. Terus ada lagi Miss, Oh, masih bentar. ada. Masa belum Banyak habis. lagi dong. Oh Mm-mm. iya, Karena banyak tradisi tradisinya, ya? Oh iya, iya. tradisinya nggak cuman itu doang gitu. Acaranya besar, tradisi juga banyak Iya, dong. Oke. betul. Jadi kalau misalnya sembahyang tahun baru ini nggak datang, itu sama aja kayak kita nggak menghormat ke orang tua. Jadi kita tuh harus datang, datang terus sembahyang. Kadang juga ada yang sampai sembahyang ke kuburan, kayak gitu. Nggak cuman sembahyang ke altar meja abu doang, tapi ada juga yang ke kuburan langsung gitu, bersihin kayak gitulah. Terus yang selanjutnya ada sungkem sama orang tua. Kalau misalnya sungkem sama orang tua ini sama aja kayak kita ngucapin tahun baru lah. Tapi pas lagi sungkem itu biasanya nggak cuman ngucapin tahun baru doang. Boleh juga kayak minta harapan-harapan dari mama papa. Biar Kayak didoain iya, biar gitu. didoain, biar makin berkah. Soalnya kan dua orang tua lebih manjur ya. Iya, betul, bener bener. Iya kayak gitu. Jadi mungkin aja bisa kayak, "Ma, Pa, selamat tahun baru ya. Semoga di tahun baru ini." Doain dulu mama papanya, jangan minta Iya. doanya dulu. Minta dulu didoain dulu mama papanya. Semoga mama papa makin sehat. Terus habis itu panjang umur biar kita bisa jalan-jalan gitu. Hmm. Terus semoga doain juga ya gitu. Kalau aku bilangnya di rumah Yaya. Yaya tuh gimana Yaya tuh? tuh aku. Oh, ya ya. Biasanya kalau Yaya tuh di bahasa Benteng aku. Kalau cowok Oeh. Oh, oke Iya gitu. oke. Kalau misalnya ya tadi dibilangnya Yaya, doain juga ya Yaya biar bisa nanti sukses, biar bisa bisa ngumpulin duit kita jalan-jalan kemana gitu. Misalnya kayak gitu. Terus jangan lupa juga minta maaf. Karena kalau misalnya kita nggak minta maaf, takutnya nanti dipersulit di Oh, tahun barunya gitu. Jadi minta maaf lah biar nanti juga lancar ke depannya kayak gitu. Terus baru habis itu nanti sujud, sujud 3 kali, cium pipi mama papa kayak gitu. Kalau misalnya beruntung bisa dapat angpau. Jadi yang belum nikah tuh bisa dapat angpau nanti. Kalau yang udah nikah biasanya ngebalikin ke mama papa. Jadi oh, habis oke sungkem oke. gitu sama anak-anaknya, sama suaminya atau sama istrinya, habis itu ngasih angpau ke mama papa, gantian kayak gitu. Terus abis itu kita lanjut ke altar Buddha, karena saya kan kepercayaannya Buddha. Kita lanjut ke altar Buddha kayak gitu. Jadi urutannya harus dari leluhur dulu. Leluhur, orang tua, baru ke altar Buddha. Nggak boleh altar Buddha dulu baru leluhur. Oh, berarti ada Kenapa? aturannya juga Iya, ya? betul. Karena gini, sebenarnya kalau di agama Buddha itu bilangnya kita harus mengutamakan orang tua dibanding saya, guru kita gitu. Oh, Jadi ya orang tua dulu, nggak boleh dewa atau orang lain, itu nggak boleh. Jadi orang tua dulu yang di tahun baruin, sama tahun baru kayak gitu, harus ke mama papa kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada tradisi keliling, keliling ke rumah keliling. saudara. Oh, Biasa kita tuh Cina Benteng rumahnya deket-deket, ya deket-deket. Jadi kalau misalnya mau tahun baruan ya keliling lah ke ke, komplek itu, ke oh, ke rumah semua gitu. tetangga-tetangga Iya, gitu ke ya? semua tetangga yang masih ngerayain Imlek gitu. Kita ke sana, tapi kalau misalnya ke sana itu nggak boleh langsung kayak ngucapin Kiam Hia Ciko gitu. Sama tahun baru ya Ciko gitu, nggak. Tapi kita harus sembahyang dulu. Sama ini ngikutin tradisi yang Oh, iya sembahyang iya itu iya dulu. iya. Iya, jadi kita harus sembahyang dulu ke altar meja abu, misalnya yang di meja abunya kita manggilnya Pekong. Kalau Pekong tuh Koko. Kalau Papa tuh masih manggilnya Koko. Benar gak ya? Ya, kayak gitulah ya pokoknya. Masih manggilnya Empe. Terus paman. Kalau aku manggilnya berarti Pekong kayak gitu. Misalnya Pekong selamat tahun baru ya kayak gitu. Terus sudah nanti ditancepin hionya, baru kita tahun baruan ke yang punya rumah. Selamat tahun baru ya gitu. Selamat baru Koci gitu semuanya. Oke, berarti kemanapun kita mau ke rumah saudara, ke tetangga yang lain harus seperti itu ya. Kalau Harus leluhur duluan, iya orang betul. tuh baru ke
baru ke yang tuan rumah. tuan rumahnya, betul. Itu tuh kalau tradisi Cina Benteng, mungkin yang lain beda lagi. Beda Tapi ini kan dari versi Cina Benteng kayak gitu. Yang ini ya Losho masih agak simpang siur ya sama saya karena tadi ada satu di mana kita harus datang semua, nggak boleh nggak datang gitu. Kalau posisinya nih Losho, kita kan ada yang merantau juga nih, ada yang merantau. Contoh satu di pulau ini, terus di satu lagi di pulau sana. Memang benar-benar nggak bisa. Itu gimana sih Losho? Nah, kalau misalnya bener-bener nggak bisa, kan sekarang udah modern. Bisa juga dong lewat Oh video ya, call, oke iya. oke, Nggak benar benar harus, benar. iya nggak harus datang yang kan kalau misalnya datang juga luar pulau ke balik lagi ke rumah kan mahal gitu ya, Iya ongkosnya benar. gitu kan ya. Jadi bisa aja kita video call. Jangan sampai ngelupain. Karena kalau misalnya ngelupain orang tua pas lagi tahun baru, susah nanti. Oke Takutnya oke. gitu. Karena kan kita juga kalau misalnya ngerupain orang tua pasti dipersulit nanti hidupnya, Iya takutnya benar. kayak gitu. Ya, macam gitulah. Oke, gitu ya. Yang penting ada usaha dulu ya Benar. untuk bisa gabung ke acara tersebut gitu ya. Mm-mm. Oke. Selama Imlek tuh ada pantangan-pantangannya nggak sih kalau usah? Kalau pantangan-pantangan sih ya lumayan banyak. Tapi ini yang umum-umum saja yang nanti saya bakal bagiin. Kalau yang dari Cinanya sendiri itu salah satunya nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Sama kayak puasa lah ya gitu. Kan puasa juga kalau misalnya marah ya batal gitu. Kalau misalnya Imlek itu nggak boleh marah. Kalau bisa jangan marah. Karena kalau misalnya marah itu sama aja kayak ngebuang kebaikan. Kayak buang-buang kebaikan terus mendatangkan keburukan. Karena marah juga kan nggak bagus. Iya benar. Nah, kalau misalnya ada anak kecil nih misalnya kan anak kecil suka main-main gitu ya bercanda-bercanda. Heh lu jangan begini-begini ah. Kalau Nggak bisa boleh ya. jangan iya. Kalau bisa ya baik-baik lah. Yuk yuk kita keluar yuk mainnya gitu atau gimana gitu. Pokoknya jangan sampai ada aura-aura marah lah gitu. Tapi marahnya nggak boleh yang diatur-atur ya. Harus Iya benar-benar betul. nggak marah Iya karena enggak memang marah. dari hatinya nggak marah. Iya harus sabar gitu. Iya terus ada juga pantangan nggak boleh pakai gunting kuku atau gunting atau pisau sesuatu yang tajam pas lagi malam tahun baru. Karena mereka percaya kalau misalnya pakai barang-barang itu pas lagi malam tahun baru nanti akan mendatangkan kayak luka-luka di tahun baru. Mungkin itu kecelakaan atau tergores sesuatu atau apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya malam tahun baru kalau bisa dijauhkan dulu benda-benda tajam kayak gitu. Terus ada juga apa? Kalau dari Indonesianya itu ada pantangan nggak boleh pakai baju hitam atau Oh, putih. Yang biasa saya dengar kayak gitu. Kenapa? Karena itu melambangkan kedukaan. Nah, kan, jadi kalau misalnya pakai baju hitam atau putih biasanya kan kita pakainya di acara pemakaman gitu kan ya. iya benar-benar. Sedangkan ini tahun baru untuk memulai apa namanya Hari-hari hari yang baru, baru gitu. iya permulaan yang baru gitu. Jadi kalau bisa jangan pernah lah pakai baju hitam atau putih. Tapi kan sekarang banyak ya motif-motif Oh kayak iya, gitu baju putih yang hitam putih, bermotif ya iya gitu. kayak gitu. Oke. Ya kalau bisa sih dihindari dulu. Lebih bagus pakai bajunya yang cerah-cerah merah atau kuning gitu. Jadi bisa membawa kita ke keberuntungan, kebahagiaan juga kayak gitu. Makanya kenapa saya kalau misalnya beli baju baru, ini tradisi juga yang tadi baju baru harus beli karena katanya kalau misalnya pakai baju hitam itu saya diomelin sama emak. Sebenarnya nggak pernah diomelin bener-bener sih, cuman kata mama, "Ntar diomelin emak lu," gitu. Iya, jadi kalau misalnya beli baju baru itu harus yang cerah, nggak boleh yang kita kan biasa suka warnanya yang gelap-gelap dongker Iya, itu iya. biar kelihatan agak sedikit slim gitu. Oh, ngerti ngerti Iya, ngerti. gitu. Jadinya kalau misalnya mau beli baju nih harus tanya mama dulu, "Mah, nggak boleh ya beli baju yang ini bagus loh," gitu. Terus mama kayak, "Ntar diomelin emak lu," gitu. Ya udahlah, jadinya nyarinya yang cerah kayak gitu. Terus ada juga yang apa nggak boleh nyapu pas Oh iya, lagi nyapu ya. tahun baru. Heeh, kalau misalnya nyapu katanya dipercaya nanti keberuntungannya ikut tersapu sama sama ya sapunya itulah terbawa ke sapu gitu. Kayak gitu sih yang saya tahu. Oke. Audiens bisa dengar nggak sih ya? Berarti selama Imlek nggak boleh Iya. nyapu untuk yang percaya gitu Iya ya. untuk yang percaya. Tapi kalau saya juga masih nyapu sih Kalau sebenarnya. kotor ya harus disapu dong, Iyalah, memang kalau ya. kotor masih disapu. Kalau saya sih masih nyapu. Tetap Karena nyapu. dari pemikiran aja sih, kalau misalnya pemikirannya emang untuk bersih kan untuk Iya benar-benar. kenyamanan tamu, bener kan ya? Jadi harus disapu lah. Kalau misalnya nggak disapu nanti tamunya nggak datang gimana? Iya Baru benar-benar. kayak sama tahun baru ya, udah mau pergi dulu ya, gitu. Ngelihat rumahnya kotor jadi kayak gitu nanti takutnya. Ah.
Baiklah, ini pastinya setiap Imlek ada juga frasa-frasa Mandarin ya biasa dipakai di Imlek. Itu apa aja sih, Lausha, yang biasa dipakai? Kalau misalnya frasa-frasa China-nya itu yang biasa kita dengar itu ada Xinian Kuai Le. Xinian Kuai Le itu artinya selamat tahun baru. Terus ada Kung Si Fa Cai. Kung Si Fa Cai ini kayak kata-kata biasanya kita dengar buat selamat tahun baru gitu, sama kan. Tapi sebenarnya Kung Si Fa Cai ini untuk mendatangkan keberuntungan, untuk mendapatkan cai, apa ya, duit lah gitu, Iya, kayak ya duit lah datang. Karena orang Cina tuh suka banget sama duit. bener-bener. Orang Itu Cina tuh bener, itu suka fakta. banget. Kayaknya nggak orang Cina doang ya. Semuanya ya. Semuanya suka sama duit. Tapi iya, iya kayak gitu. Jadi semua kata-katanya itu berhubungan tentang keberuntungan, duit kayak gitu. Sama ada juga namanya wan sherui sama taci tali. Biasanya kita suka lihatnya tuh di tueliar. Tueliar tuh tempelan yang di pintu. Biasa kalau masuk rumah orang Cina udah ada tempelan pintu gitu kan, atas, terus kiri, kanan kayak gitu. Nah itu Bener-bener. tuh kalau wan sherui itu artinya semoga kebahagiaan selalu berada pada kita, selalu berada pada Anda gitu. Terus ada ta citali itu ada besar keberuntungannya. Ta itu kan artinya besar. Ci keberuntungan gitu. Terus ada nian nian you yu sama ilu fa cai. Kalau nian nian you yu itu setiap tahunnya nanti semoga sejahtera kayak gitu. Kalau ilu fa cai itu ada sepanjang jalan semoga mendapatkan keberuntungan kayak gitu. Ya semuanya tentang kebahagiaan, duit, keberuntungan kayak gitu. Oke, berarti frasa-frasanya itu lebih ke doa-doa lah ya untuk tahun baru ini gimana gitu. Yap. Ya, oke, baik. Oh ya, saya mau mengingatkan kembali ya untuk kalian semua bagi yang ingin bertanya seputaran topik kita hari ini langsung aja ketik di chatroom dengan format nama slash nomor telepon kamu slash domisili dan juga pertanyaan kamu, dan pastinya 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapat giveaway berupa special voucher. Oke, baiklah Ustaz. Masih ada lagi nih pertanyaan. Masih ada Boleh, lagi boleh. yang perlu kita bahas lagi ya. Tapi karena dari tadi kita bahas Imlek, kayaknya kita harus belajar dulu ya sedikit, mumpung Boleh, boleh. mumpung ada Laushe-nya di sini, kita belajar dong, belajar sedikit bahasa Mandarinnya sama Laushe-nya. Siapa tahu kita dapat kesempatan pergi ke China dan bisa lah Boleh, ya boleh. udah paham sedikit-sedikit percakapannya. Oke. Tasya, Laushe boleh dong diajarin sedikit Oke. Oke, boleh. ilmu gratis nih. Iya, iya. Oke, kita mulai dari sapaan dulu kali ya. Biasa kan orang baru baru datang itu nyapa. Kalau misalnya orang Cina itu identiknya sama kata ni hao. Ni hao. Ni hao, iya kan. Biasa kalau datang tuh ni hao gitu. Tapi sebenarnya orang Cina tuh jarang pakai ni hao. Ni hao tuh apa sih, Ni Laushe? hao tuh sama iya halo kayak gitu. Halo Kayak gitu. kalau di Ni kita bilangnya hao. apa kabar kayak gitu kan. Oh. Tapi kita sendiri juga jarang kan pakai apa kabar tuh jarang. Iya, iya, Biasanya kita kalau misalnya lewat nih nyapa, "Woi, mau kemana lu?" gitu kan. Iya, Iya, benar, mau kemana lu? Udah makan belum? gitu kayak gitu. Sama mereka juga kayak gitu. Atau enggak selamat pagi, selamat siang kayak gitu. Kalau di Cina selamat pagi itu bisa bilangnya caoan. Caoan. Caoan gitu. Tapi caoan ini nggak formal. Jadi jangan coba bilang caoan ke Laoshe atau orang yang lebih tua dari kita Oh gitu. ya, itu Karena perlu juga ya, perlu kita tahu juga ya loh mm-mm, saya. Nanti benar-benar. kita Takutnya dikiranya ngomongin nggak sopan. caoan ya, caoan ke Caoan. teacher atau Iya. Tapi ini apa kalau misalnya anak-anak kecil sih masih wajar ngomongnya caoan gitu. Tapi kalau yang udah gede terus ketemu dosen gitu. Saya biasanya kalau misalnya di kampus ngeri banget kalau ngomong caoan. Karena kalau yang kayak gitu biasanya lebih ke dosen yang udah deket aja. oh, Yang udah tau lah. Kalau misalnya kita belum tahu terus bilang caoan gitu kayak, so akrab. ih siapa nih? Siapa sih? Iya siapa sih gitu. Jadi kalau bisa bilangnya cao shang hao gitu. Oh, ciao, Shang hao. ciao Shang Hao. Iya betul, cao shang hao. Miss Via abis ini ikut Mandarin nih. Iya. Persiapan nih. Iya, Semoga persiapan. bisa ke China, semoga. Amin amin. Oke. Iya kayak gitu. Ada satu sih yang aku pernah dengar Lausha. Nah, apa tuh? Wah, ini sih. Waduh, ini iya ya. Wah, ini apa tuh artinya? Kayaknya Miss Via ada mau ngincer cowok ya. Tujuannya ke China. Oh, skip. Oh, udah. Iya ya. Wo Aini itu gimana sih Lausha? Oke, wo ini wo sendiri tuh artinya sayang. Sayang. Ai itu artinya suka atau sayang. Wo I suka. Atau sayang lebih ke
cinta lah gitu kalau I itu. Oh. Ni itu kamu. Jadi wo ai ni itu aku cinta kamu gitu. Oh, Bisa nih Miss Tia nanti kalau ke Cina pas ketemu cowok ganteng. Kalau cowok ganteng bilangnya harus shuike. itu apalagi tuh artinya? Shuike tuh artinya koko ganteng. Wah, Jadi itu shuike terlalu wo ai ni centil gitu ya. bilangnya. Biasanya sekarang banyak loh. Kalau di Cina tuh kalau lewat, wah depan langsung cowok ganteng. Oh langsung, Iya, iya. terang-terangan ya sekarang ya? Karena sekarang apa ya, tren modenya itu lagi naiknya di Korea sama Cina. Mhm. Jadi mirip-mirip kan yang Oh. cowok-cowok Douyin, Iya, 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 cowok-cowok benar-benar. TikTok. Nah, itu kalau misalnya lewat pasti ada ketemu yang kayak gitu tuh, yang pakai masker yang tinggi, yang rambutnya stylish kayak gitu. Iya, Kalau iya, misalnya ketemu Miss Via boleh bilang, Striker, wo ai ni gitu. Emang boleh? Siapa tahu langsung gitu. Dia langsung, Gitu. Notice who siapa are tahu. you? Oke. Iya, kayak gitu. Yang lain yang lebih ini deh, kalau untuk sehari-hari, percakapan sehari-hari deh, contoh kayak saya sama Lausya gitu, kita anggap ini udah akrab ya, udah deket gitu. Gimana sih? Kalau misalnya itu misalnya mau apa nih? Nanya kabar atau gimana? Kayak mau ngajak keluar, apa gitu. Kalau mau ngajak keluar, biasanya kan ngomongnya, mau ke sini nggak gitu ya. Kalau misalnya gitu bilangnya, ni siang cu, bla bla bla, tempat apa namanya. Ni siang cu, ni itu kan kamu tadi. Siang mau, cu itu pergi. Oh, Kamu mau pergi ke Indah nggak gitu. berarti Lausya itu kamu mau pergi kemana? Kita translate-nya dari kamu sesuai ya? Iya, kalau Nggak misalnya kayak itu, bahasa Inggris kadang atau bahasa Korean mungkin. Biasa kan Iya. ada kayak apa sih namanya? Objeknya duluan atau apa gitu. kalau di China itu ya sama lah sama kayak Indonesia SPO gitu, SVO sama subjeknya dulu, orangnya dulu yang di depan kayak gitulah sama. Nah, ini penting nih Miss Via. Tadi kan bilang biar bisa jalan-jalan ke Cina kan. Iya, benar-benar. Ini kalau misalnya mau Harus jalan-jalan ke Cina fokus harus bawa oleh-oleh. Iya. Nah, harus nawar, bener gak? Oh iya. Iya dong, kalau di Cina kan murah-murah barangnya. Tahu ini enggak apa namanya? Body lotion gitu-gitu yang apa sih? Facial treat apa sih itu namanya? Facial wash, facial Iya, apa yang gitu. itu gitulah ya, buat make up gitu. Itu harganya cuman 20.000, 30.000 kayak gitu semuanya. Dan itu udah bermerek, murah. Bermerek. Nah, ini gimana cara nanya harganya nih? Kita itu belajar perlu, nih. Ini perlu. perlu. Dan cara menawarnya sekalian Lausya. Iya, betul. Ini kalau misalnya mau tanya harga, 这个多少钱 gitu. Bisa Cepet nggak, Miss banget Via? ya. 这个多少钱? Ci, 这 ceke, ceke. 多少钱? Next. Iya, iya. Oh, kalau introduction kita bisa bilang kayak 大家好，我叫 bla bla bla. Coba Miss Via bilang 大家好，我叫 Miss Via gitu. Lagi dong. Oke, pelan-pelan. Jangan Agak kaget ya, iya. Kaget ini. Ya, bilang 大家好，Ta, 大家， ta cia hao. 大家好，我叫 Itu gimana? 我叫 Wo ciao gitu. Ta cia hao, wo ciao. Gitu. Miss Itu Via. artinya Halo semuanya, nama saya Miss Via gitu. ta cia hao, wo ciao Miss Via gitu. Iya. Oh. Kayak gitu. Cuma itu ya ngakut. Sebenarnya kalau bahasa Mandarin tuh nggak susah kalau misal udah tahu kata-katanya, sama kalau bahasa Inggris lah. Kayak bahasa Inggris kan saya, I, me gitu, kayak gitu. Ya tulisannya tanya yang Oh iya, susah. Untuk ininya Lausya, kalau kayak English nih, English ada pastinya penggunaan di masa lampau, masa sekarang, masa mendatang itu beda. Past, future itu ada nggak sih di Mandarin? Itu kenapa saya nggak milih bahasa Inggris sebenarnya. Itu lebih susah. Kalau di Mandarin nggak ada. Oh iya. Lebih gampang, serius. Itu kenapa nilai saya kalau grammar lebih gede. Pas lagi itu saya pernah ikut yang training bahasa Iya, Inggris di bareng-bareng. Stella Maris itu nggak Berapa bisa. sih kasih tahu dok. Ya, kalau Bahaya misalnya bahasa Inggris, ya itu susahnya itu benar grammarnya yang dibalik Iya yang benar-benar. yang masa lampau ini beda, verbnya juga kan berubah-berubah lagi gitu. Kalau di Cina enggak, semuanya sama, tapi susahnya adalah mereka punya arti kata di setiap kata-kata yang kita bahasa Indonesia ini nggak ada. Gimana tuh maksudnya? Misalnya kita di China ini ngomongnya ada kata ini, tapi di Indonesia tuh nggak ada kata itu. Jadi susah kalau untuk ditranslate. Kayak gitu.
Jadi bingung kita kadang juga kalau mau translate, oh ini Indonesianya gimana nih, kayak gitu. Susah. Susahnya di situ. Oh gitu ya. Ah ya, ngomongnya juga kalau orang Cina kan suka gitu Iya, biasanya. iya Kalau benar. pertama kali denger, iya. Nih, kayak ini yang barusan Miss ajarin juga, Miss Lausya, Lausya ajarin barusan tuh kayak, ah apa Ah, sih ah, apa iya, sih? iya. Aku budak apa gimana gitu. Ternyata aku yang nggak tahu. Oke, saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Apa tuh? Question and answer. Oke, saya ingatkan kembali bahwa akan ada 3 giveaway nantinya berupa special voucher. Dan nama para pemenang akan saya umumkan di akhir podcast ini. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Udah ada belum ya yang nanya? Wah. Sebentar, Tasya Lausya. Mm-mm. Oke, untuk pertanyaan pertama dari wait. Pertanyaan pertama dari Nadia. Nadia masih nonton gak sih? Say hello please. Nadia Iya. dari Tangerang dengan pertanyaan, bagaimana tradisi Imlek di zaman sekarang? Apakah tradisi berdoa ke leluhur masih sering dijalankan? Coba, Hmm. itu deh. Oh, ya seperti yang saya bilang tadi, kita masih melakukan sembahyang kepada leluhur. Itu juga kan yang tadi saya bilang juga untuk mengingat jasa-jasa para leluhur. Nggak mungkin kita ada di sini sekarang ini tanpa jasa-jasa para leluhur kita. Maka itu kenapa kita harus mengingat jasa-jasa leluhur. Biasanya kalau sembahyang leluhur tuh nggak boleh yang kayak cung cung cep gitu kita bilangnya. Cung cung cep ya cuman pakai gini doang abis itu udah tancepin gitu. Enggak, tapi kita dalam hati itu bertekad, kita bilangnya apa ya, berdoa gitu lah ya, biar para leluhur itu ikut turut berbahagia dengan apa yang kita rasakan di tahun baru ini ya. Dengan persembahan yang udah kita lakukan ini, itu juga salah satu kebaikan untuk para leluhur kan. Jadi bilangnya semoga perbuatan baik yang telah kita lakukan di sembahyang malam Imlek ini bisa membuat para leluhur berbahagia gitu. Nah, habis itu langsung tancepin. Dah, kayak gitu. Jadi sembahyang leluhur ini masih ada sampai saat ini bagi yang masih menjalankan. Apalagi yang peranakan China biasanya masih melakukan Oke, tradisi itu. berarti sejauh ini ada ya, Mm-mm. dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Betul. Namanya leluhur gak boleh dilupain dong, gitu kan Gitu. gitu. Kayak yang Lausya Tasya kasih tahu tadi kalau leluhur itu seperti orang tua dari Iya, sono-sononya gitu iya gitu. ya. Oke, cukup ya buat Nadia ya berarti ya Iya, thank jawabannya. you. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Ichen, domisilinya Tangerang juga. Oh ini nih sesuai sama itu deh kayak Apa tuh ya? pertanyaannya sesuai sama ini ornamennya. Oh. Apa filosofi dari pohon ampau? Oh, pohon angpau ini sendiri. Iya. Sebenarnya pohon angpau ini kita bisa lihat bunganya nih agak berbeda. Ini bukan bunga sakura. Biasanya orang kenal ini bunga Oh sakura, iya, bener gak? iya, Miss dia baru sakura, tahu iya, ya. iya benar. Sebenarnya bunga sakura sama bunga ini kita bilangnya itu meihua. Meihua ini salah satu simbol dari China. Jadi meihua itu punya lima kuncup. Kalau sakura itu ada 6. Beda. Dan sakura itu biasanya di ujungnya tuh agak lancip. Kalau ini tuh bulat. Oh, Makanya kenapa orang Cina sama ya keturunan-keturunan China itu kalau misalnya beli sepatu dulu nih, ada simbol-simbol yang cewek-cewek apalagi simbol-simbol bunga tuh bilangnya nggak mau bunga yang apa namanya? Bunga yang sakura, tapi maunya bunga mehua. Bunga mehua itu lebih cantik. Bunga mehua ini ada lambangnya juga, kecantikan oh, gitu. Jadi kecantikan. bunga mehua ini salah satu bunga yang paling kuat. Dia tumbuhnya cuma pas musim dingin. Kan ini tadi yang seperti saya bilang kalau misalnya apa tahun baru itu kan perpindahan antara musim dingin dan musim semi kan. Awal dari musim semi. Nah, si mehua ini masih ada Oh, dia dan masih tetap tumbuh masih ya. tetap tumbuh gitu. Oke. Jadinya kenapa mehua ini identik banget sama Imlek. Kayak gitu. Bunganya juga cantik kan. Dan ini beneran loh, bunganya ternyata kayak gini, pohon dan langsung bunga, nggak ada daunnya. Gitu. Jadi ini
salah satu bunga yang Sesuai pengen saya gini lihat. ya Iya, tampilannya ya iya Lasya. sesuai kayak gini. Beneran yang langsung pohon terus bunga. Makanya saya tuh pengen ke Cina, ke musim dingin tuh ngeliat ini doang. Ini cantik loh, sumpah cantik banget. Oke, tujuan ke Cina mau lihat itu doang gitu. Yes. Enggak sih. Enggak sih. Bisa aja cari yang lain Oke. gitu. Oke, berarti terjawab sudah filosofi dari pohon angpaunya. Oke, em, untuk Isyan cukup ya berarti ya jawabannya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan terakhir, Tommy dari BSD. Halo Tommy. Halo. Oke, pertanyaannya, kenapa ada mitos kalau Imlek harus hujan? Itu beneran nggak sih, Losya? Gimana ya? Sebenarnya ya bisa dilihat sendiri dari hujan sendiri itu kan membawa berkah ya. Ini ada hubungannya juga sama yang naga kayu tadi kita bilang itu ternyata di tahun naga kayu ini sempat diramalkan kalau di tahun ini tuh semua apa ya panen itu bisa makmur, bisa banyak gitu Iya, iya. dapatnya gitu. Kayak subur lah gitu tanahnya. Nah, ini kalau misalnya hujan di tahun baru, nah itu sama aja dengan berkah. Makanya kenapa orang bilang kalau misalnya hujan jangan ngeluh, ya kan? Jangan Karena ngeluh itu berkah banjir lah. ya Iya gitu ya. benar, dia kalau misalnya ada hujan itu berkah. Kalau misalnya tahun baru hujan, nah makin berkah berarti. Tapi biasanya orang bilangnya tahun baru tuh wah janganlah hujan terrepot begini-begini gitu ya. Nah, sebenarnya iya benar, itu berkah. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk Tommy berarti mitos kalau Imlek harus hujan itu lebih ke kayak harapan juga ya Iya, biar benar. berkah. Jangan nganggap hujan itu kayak apa sih ini mengganggu suatu keburukan gitu, tapi itu Benar. berkah, dipercaya sebagai berkah Berkah. gitu ya. Oke. Hmm, pertanyaannya hanya 3 ya. Sekian ya dari untuk pertanyaannya berarti enough, cukup hari ini. Iya. Mungkin Thank ada banyak you. pertanyaan lainnya, kita boleh sharing-sharing lagi di lain waktu. Oke, untuk topik kali ini Lausya pasti ada pesan dong dari Tasya Lausya terkait dengan tema kita hari ini. Boleh dong disampaikan ke audiens kita Nah, dan kita semua oke. maksudnya. Untuk Imlek tahun ini semoga makin berkah juga untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini nanti kita semua makin makin hong, makin hong, makin banyak kekayaannya juga, makin melimpah, Amin. makin sukses gitu. Jadi yang punya usaha biar dilancarkan gitu. Intinya adalah banyak berbuat baik lah. Tapi ini pesan, jangan percaya sama ramalan-ramalan apa ya sio-sio kayak gitu. Jangan terlalu percaya lah, bukan jangan percaya banget. Jangan terlalu percaya karena sebenarnya itu semua hanya mindset. Ini kalau misalnya dibacain satu, ini menurut saya ya. Ini kalau misalnya dibacain satu-satu itu ramalan sio itu hampir sama semuanya. Membawa keberuntungan kayak di tahun ini bakal sukses gitu. Ini nanti karena apa namanya sosialisasi yang tinggi begini-begini kayak gitu. Jadi isinya tuh hampir sama. Jadi kalau bisa jangan terlalu percaya sama ramalan-ramalan. Itu semua terjadi karena diri kita sendiri, ya kan? Karena kita ada usaha, ada pencapaian gitu. Jadi sesuatu yang rintangan-rintangan itu jangan pernah dikeluh kesahkan, tapi itu untuk jadi pelajaran kita seperti itu. Semoga di tahun baru ini membawa berkah untuk kita semua. Oke. Itu aja. Udah bisa ngucapin ini nggak sih selamat Selamat tahun tahun baru baru Imlek? ya. Kayaknya Gimana biasanya ya. bilangnya Lausya? Kalau yang tadi kita bilang Sinian Kuai Kung si Sin Pacai Sinian Kuai Sinyen Kuai Kuai. Sinian Bareng ya. Kuai Ya oke 1 2 3 Sinyen Sinian Kuai. Kuai Oh gini ya? Boleh kok gini juga boleh Oke. sama. Ya ampun gak kerasa banget ya. Udah 1 jam berlalu kita ngobrol-ngobrol bareng Tasya Lausya. Terima kasih Tasya Lausya yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Banyak banget yang udah kita bahas bersama hari ini. Tapi mohon maaf seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin masih banyak pertanyaan dari audiens-audiens kalian yang belum sempat dijawab. Kita akan bahas lagi mungkin di lain kesempatan ya. Dan terima kasih untuk peserta yang udah setia menonton dari awal sampai akhir podcast ini. Dan inilah akhir yang ditunggu-tunggu. Yaitu pengumuman pemenang giveaway di topik ketahui fakta-fakta menarik tentang Imlek pada hari ini. Oke, kita cek dulu nih pemenang hari ini.
Cing 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 cing. Dan sudah pasti dong ya pemenangnya tadi 3 orang ya. Sudah Dan dibacakan kebetulan ya. pertanyaan yang sudah kita jawab juga ada 3 orang, yaitu sebagai pemenang pertama, ya siapakah dia? Hey hey siapa dia? Gitu. Widih. Pemenang pertama atau ketiga duluan ya? Mana Ketiga ya dulu lah, Tiga biar ya. deg-degan ya. 3, oke. Yang ketiga, pemenang ketiga yaitu selamat untuk Tommy dari BSD. Yeay. Oke, dan Selamat. pemenang kedua yaitu selamat untuk Ichen dari Tangerang. Yeay, selamat. Dan yang pertama nih, yang paling ditunggu-tunggu. Pemenang pertama yaitu Nadia dari Tangerang. Oke, selamat untuk para pemenang. Dan seluruh pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp ya nantinya. Jadi pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan bisa dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris School nantinya. Dan jangan lupa nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan juga host-host yang kece dong pastinya. Dan jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai nggak daftar karena ini gratis ataupun free. Artinya kita dapat ilmu itu secara gratis, jangan disia-siain. Dan bagi Bapak Ibu nantinya yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor yang tertera, oke? Dengan format nama / usia anak / pertanyaan dari Bapak strip Ibu nantinya. Dan untuk informasi terbaru dari podcast Stella Maris di Instagram boleh dicek di @stellamaris.sch. Dan akhir kata, saya Miss Pia dan Tasya Lausya harus pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.